Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Semoga tetap bahagia. Hari ini kembali kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini mengisahkan tentang murid-murid Yesus yang pertama. Ketika Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang murid, dan ketika melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Sungguh luar biasa. Yohanes menunjukkan kepada orang-orang yang mengikuti dia, "Lihatlah, itu anak domba Allah yang harus engkau ikuti dan teladani." Lalu mereka mengikuti Yesus. Mari Bapak Ibu, kita harus seperti Yohanes. Bawalah semua anggota keluargamu, teman-temanmu, orang-orang di sekitarmu untuk semakin mengenal siapa Yesus. Dengan cara sikap, tutur kata, dan perbuatan kita, kita dapat memperkenalkan siapa itu Yesus seperti yang dilakukan oleh Yohanes. Lihatlah anak domba Allah. Sehingga semakin banyak orang dibawa kepada Yesus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kemudian ketika Yesus melihat mereka mengikuti dia, dia menoleh dan berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Apa yang mau kita cari? Bapak, Ibu, kita semua sudah mengikuti Yesus. Yesus bertanya kepada kita, "Apa yang kamu cari?" Kata murid-murid tadi dalam bacaan Injil, "Di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Mari dan kamu akan melihatnya." Ada satu kerinduan. Yesus menanyakan kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Mereka jawab, "Di mana engkau tinggal?" Lalu Yesus mengatakan, "Mari dan lihatlah." Kita juga dipanggil oleh Yesus. Dia bertanya, lalu dia mengajak kita, "Mari dan lihatlah." Kita diajak untuk semakin mendekat dengan dia, tinggal bersama dengan dia, agar kita punya kekuatan untuk memberi kesaksian pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu kekuatan kita. Tinggal bersama-sama dengan dia, mengalami persatuan dengan dia, maka kita punya kekuatan untuk mewartakan siapa dia yang kita kenal, karena kita sudah tinggal bersama-sama dengan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian kita juga diajak untuk terus setia dalam kehidupan kita. Mari kita bawa semakin banyak orang untuk bisa tinggal bersama dengan Tuhan.
kita semua juga dipanggil menjadi murid-muridnya. Kita sudah dibaptis, maka kita buka diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, untuk membawa semakin banyak jiwa sampai pada keselamatan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap berkat dan rahmat yang Kau curahkan dalam hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa Tuhan, bagi para imam, biarawan dan biarawati, dampingilah mereka satu persatu. Yang sakit Engkau bantu sembuhkan mereka. Yang bekerja di tempat-tempat yang sulit, Engkau dampingi mereka. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Bantulah mereka Tuhan, agar seberat apapun tantangan yang mereka hadapi, mereka tetap setia pada komitmen mereka untuk mempersembahkan seluruh hidup mereka bagi-Mu. Dampingilah mereka semua, para imam, biarawan dan biarawati. Biarlah kehadiran mereka sungguh membawa damai sejahtera. Biarlah kehadiran mereka membawa semakin banyak jiwa kepadamu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.